Sobat Traveler, hari ini saya akan jalan-jalan ke Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gunung Padang merupakan situs prasejarah kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Traveler semua. Hari ini kami tim MT Traveler akan jalan-jalan ke situs Gunung Padang. Pada hari ini sekitar jam setengah 8 kita akan berangkat melalui dua jalur. Ada yang pertama lewat jalur Sukabumi dan jalur Puncak. Nah, nanti untuk fixnya gimana kita akan shoot di mobil. Kira-kira lebih cepat mana, Puncak atau Sukabumi? Kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin udah setengah 8 juga, takut macet. Kita langsung jalan ya. Perjalanan dimulai dari Bogor. Sebelum menuju Kabupaten Cianjur, kami memulai dengan sarapan bubur ayam. Sobat Traveler, kita udah di perjalanan menuju Gunung Padang, tapi sebelum jalan lebih jauh, lebih baik kita makan dulu nih. Kayak mobil aja, kalau nggak ada bensinnya kita nggak bisa jalan. Jadi teman-teman mau sarapan dulu, nggak tahu nih mau nasi uduk apa bubur. Baik, Sobat Traveler, kita mau sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Yuk, ikutin. Sekarang udah ada di bubur ayam sama Pak siapa? Mas Sabar. Siapa? Mas Sabar. Dengan Mas Sabar. Kita cobain bubur ayam Mas Sabar. Tiga porsi. Satu nggak pakai bawang goreng. Ya. Ada ususnya? Ini khas Cianjur apa nih? Jadi ini bubur ayam Mas Sabar, Sobat Traveler. Khas Betawi karena pakai cakwe. Kalau bubur ayam Cianjur nggak ada cakwenya, kata Mas Sabar sih gitu. Ada usus, ayam, selagi bubur ayam lain. Yuk kita makan. Ya Sobat Traveler, kita udah makan, udah kenyang, sekarang udah siap lanjutin perjalanan ke Gunung Padang. Sekarang jam 8. Langsung, buru-buru. Setelah sarapan, kami memulai perjalanan menuju Kabupaten Cianjur. Kurang lebih sekitar 4 jam sampai ke Gunung Padang melewati jalur Puncak Bogor. Memasuki kawasan situs cagar budaya Gunung Padang, kami disuguhkan dengan perjalanan yang berkelok-kelok, berbelok-belok dengan pemandangan kebun teh. Alhamdulillah, akhirnya sudah sampai di situs Gunung Padang. Tadi kita di jalan sempat makan siang, dan alhasil sampai sini panas terik. Doain aja mudah-mudahan kita bisa sampai atas, dapat pemandangan dan foto yang bagus. Kami langsung menuju pusat informasi sebelum memulai menanjaki anak tangga di sana dan bertemu dengan salah satu pegawai Gunung Padang. Ya, yang juga Saya Nabil dari Jakarta. iya, saya Dani. Dengan Bapak? Bapak Dani. Bapak Dani. Iya, Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? iya, boleh, silakan. Pak Dani, kalau situs Gunung Padang sendiri ini awalnya ditemuin itu tahun berapa, Pak? Nah, kalau menurut sekilas cerita dari orang tua atau sesepuh, Gunung Padang ini tidak ada istilah siapa yang menemukan atau siapa yang menggunakan. Dari dahulu juga Gunung Padang ini mudah dipergunakan untuk tempat ziarah atau ziarah. Ziarah. Iya, ziarah.
Ada makam apa gimana Pak? Ini di sini tuh nggak ada makam tapi cuma makom. Makom itu patilasan. Oh, Patilasan. Iya. Kalau ketinggiannya sendiri nih ada berapa anak tangga Pak? Ini kalau saya lihat nih Ini yang rundak gitu. ya jalur utama nih 175 meter. Jumlah ya anak tangganya itu 378 anak tangga. 370 anak tangga. Ya, itu yang asli tangga batu ya. Nah ini yang kedua itu 305 meter jumlah anak tangganya 705 anak tangga yang landai. Berarti lumayan juga Pak ya? Iya. 378 anak tangga. Mm-mm. Sobat Traveler, mari ikutin jalan-jalan saya melewati 378 anak tangga. Makasih Pak Deni ya. Ya sama-sama. Mari Pak. Yo, Makasih banyak, silakan Pak. silakan. Setelah berbincang membahas sedikit informasi mengenai Gunung Padang, kami langsung menuju loket untuk membeli tiket. Makasih banyak Pak ya. Lewat sini Pak ya. Iya. Yuk, mari Pak. Gunung Padang menawarkan berbagai susunan batu unik dengan segala keindahan alam yang luar biasa. Sebenarnya, jalan menuju Gunung Padang harus menaiki ratusan anak tangga yang dipenuhi susunan batu. Oke, jadi sekarang dimulai dari ada 2 pilihan anak tangga. Teman-teman kalau mau yang kesini bisa pilih tangga yang 305 meter ini datar dan sebelah kiri ini agak terjal, tapi 175 meter lebih pendek. Dan di sini ada mata air yang dipercaya sama warga setempat untuk sebelum mereka naik ke Gunung Padang, mereka cuci muka yang tujuannya memang untuk wisata religi. Jadi di Gunung Padang ini, tadi setelah ngobrol sama Bapak Denny, ada 2 jenis karakteristik turis di sini. Ada yang memang full wisata dan ada untuk tujuan lain yaitu religi. Dan buat teman-teman yang mau religi, itu biasanya ada syaratnya. Yang pertama, sebelum masuk kawasan Gunung Padang, harus cuci muka di mata air di sini. Oke, yuk lanjut. Selain itu, disinyalir Gunung Padang jika digali lebih dalam lagi, masih akan membentuk struktur yang mirip dengan piramid. Lumayan Sobat Traveler, capek juga naik tangga tuh. Dikirain belok kanan udah nyampe, ternyata masih banyak. PR-nya masih banyak nih. Dan di sini juga saya nemuin peta buat sobat-sobat traveler yang mau ke Gunung Padang atau takut kesasar apa gimana, tenang aja, nggak bakal kesasar karena di sini udah tersedia peta. Sobat lagi di mana, mau kemana, dan akan turun lewat mana. Oke? Sekarang saya lanjut lagi. Sobat Traveler, tadi seperti yang saya awal bilang, ada 2 pilihan jalur. Kalau jalur yang terjal, nih, lihat, akan seperti ini. Kalau jalur landai yang tadi saya pilih, itu lebih landai. Kalau misalnya teman-teman pilih jalur terjal, dari awal udah kayak gini. Bayangin aja, sepaha-sepaha. Yuk, dikit lagi sampai. Akhirnya sampai juga akhirnya. Sobat-sobat traveler bisa langsung dilihat tumpukan batu-batunya yang konon katanya tumpukan-tumpukan batu ini tuh udah ada dari zaman Megalitikum. Nah, sobat-sobat traveler, untuk tahu lebih lanjut tentang situs Gunung Padang, situs bersejarah ini yang katanya tadi saya udah bilang sejak zaman Megalitikum, emang agak ribet nih bahasa-bahasanya. Oke, sambil lihat-lihat dulu. Setelah sampai, kami langsung disambut oleh Pak Nanang, yang mana beliau merupakan polisi khusus cagar budaya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Perkenalkan saya Nabil dari Jakarta Pak. Objek, terima kasih.
Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ananan. Bapak Nana. Iya. Oke. Saya mau tanya-tanya Pak sebentar tentang situs Gunung Padang yang konon katanya kalau saya baca-baca tuh sejarahnya udah ada dari zaman Megalitikum sekitar 4.700 tahun yang lalu. Emang betul seperti itu Pak? Ada cerita lainnya Pak? Nah, sampai saat ini Gunung Padang memang banyak orang yang menyatakan ini zaman Megalitikum. Ternyata hasil kebudayaan riset atau penelitian terbaru ini jauh sebelum zaman Megalitikum ini sudah berdiri dan sudah ada. Jauh sebelum zaman Megalitikum? Jauh sebelum zaman Megalitikum. Berarti ini lebih lama lagi Pak ya batu-batu ini ya? Betul. Nah sehingga pemerintah belum lama kan ada Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang awalnya situs megalit sekarang diubah menjadi situs cagar budaya. Situs cagar budaya. Iya, situs cagar budaya itu mau megalitikum, mau leonitikum, mau paleolitikum juga itu akan masuk karena yang namanya situs cagar budaya itu merangkum semuanya. Dan Seperti ini ikut membawa nama Indonesia ke kancah dunia juga ya Pak ya? Betul. Ini dengan adanya situs cagar budaya Gunung Padang ini mengharumkan kancah internasional, terutama dari kultur budaya. Kultur budaya. Jadi Betul. sobat-sobat traveler sekalian, dijelaskan sama Bapak Nanang kalau misalnya batu-batu ini tuh udah jauh sebelum zaman Megalitikum. Jadi sebenarnya Indonesia punya sejarah yang cukup panjang ya di peradaban manusianya ya Pak ya. Betul. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak yang mau saya tanya langsung. Kebetulan Bapak Nanang di sini sebagai Saya itu kalau jabatan Polsus Cagar Budaya, Polsus itu apa Pak? polisi khusus. Oh, polisi khusus. Iya. Berarti bisa lah ya saya tanya-tanya pas ke Bapak ya. Boleh nanti karena saya asli warga Gunung Padang. Ya, pas banget nih berarti Ya, sobat boleh. traveler ketemu Pak Nanang alhamdulillah. Jadi ada informasi di internet Pak yang beredar tentang apakah ada batu yang diketok itu bunyi Pak? Benar Baik, itu? betul. Jadi di Gunung Padang Teras 1, tepatnya di sana nanti saya unjukin. Oh boleh Pak, boleh. Ada yang dikenal dengan batu musik purba. Kalau masyarakat dulu itu dikenal dengan batu gamelan atau batu bonang. Nah memang batu itu mengeluarkan jika disentuh dengan pemukul. Nah cuman dengan adanya Undang-Undang Cagar Budaya, sekarang siapapun tidak boleh memukul batu itu dengan benda tumpul atau besi atau batu lain karena rusak. Nah, Ya. kan tetapi kalau kita mau mencoba ilustrasi hanya diperbolehkan dengan jari tangan. Nah, dengan jari tangan pun batu itu mengeluarkan nada yang jelas nadanya itu pentatonisnya nada Sunda. Sunda itu daminatilada. Seperti itu. Kalau dibalik Unik da- banget ya Pak ya. Ya, da latina mida bukan do re mi fa sol la si do tapi daminatilada. Nanti kita akan langsung ke sana ya Boleh. sobat-sobat traveler. Misalnya. Mungkin ada beberapa lagi Pak. Ada juga yang bilang batu di sini itu semuanya bentuknya segi lima. Emang ya Pak? Jadi memang rata-rata batu di Gunung Padang ini banyaknya itu segi-segi lima. Bahasanya itu pentagonal atau pentagon. Nah gitu kan, jadi segi-segi lima. Nah kalau ini jelasnya ini 4. 4. Ini aja biar untuk membuktikan segi lima itu 1, 2, 3, 4 kan. Ya. Nah kalau ini 5. Oh, yang 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi 5 ini. Iya. 5 sisi. Pipihnya ya. Betul. Ini aja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Tapi emang mayoritas banyak yang segi lima. Banyak yang kita lihat yang berdiri di sana. Bahkan dolmen atau meja itu juga segi-segi 5. Dan batu-batu itu lebih baik lebih banyak segi 5. Dan bukit Gunung Padang ini dikelilingi oleh 5 bukit. 5 bukit. Ya. Jadi ada di pusatnya, tengah berarti. Ini tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya. 5 bukit. Juga orientasinya menghadap lurus segaris ke 5 gunung. Iya. Ya, terutama Gunung Gede dan Pangrango yang paling besar. Itu. Di gunung ada apa aja tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Gunung Gede, Pangrango, Gunung Padang ini menghadap ke 5 bukit ya atau 5 gunung. 1 Pasir Domas, 2 Pasir Pogor, 3 Pasir Kencana. Pasir itu bukit. Pasir Bukit. Ya, kalau itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda, pasir itu bukit. Nah, kemudian yang keempat baru itu Gunung Gede dan yang kelima Gunung Pangrango. Nah, itu menghadap lurus ke 3 bukit 2 gunung jadi 5 semuanya 5 bukit. Terima kasih banyak Pak Nanang. Mungkin sobat-sobat traveler yang penasaran batu bunyi, saya juga penasaran banget nih. Yuk, langsung capcus aja, kita berangkat. Boleh lewat ini. Situs ini diidentifikasi sebagai kuil kuno dengan 5 teras yang menyusunnya. Jadi, sebelum menuju ke batu yang bisa berbunyi, Pak Nanang akan menjelaskan satu persatu teras di sini sesuai urutannya.
Di sini ada dolmen, Sobat Traveler. Mungkin untuk jelasnya apa fungsi dolmen, Pak Nanang boleh dibantu, Pak? Boleh. Ini ada ruangan, keseluruhannya ini aula ya, dibatasi oleh batu-batu berdiri ya. Iya. Nah dulu nggak berantakan kayak gini, ini udah rusak karena namanya juga situs kan punya sisanya, ya, sisa arsitek. Nah ini dulu ada pintu masuk, gerbang masuk, kemudian ini gerbang keluar. Nah utaranya masuk dari utara, keluar ke arahnya ke barat atau kiblat. Nah di pojokan aula ini ada yang namanya batu datar atau dikenal dengan dolmen, yang mana meja purba atau meja batu ini kalau kita lihat-lihat ini 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5 atau 5 sudut. Kenapa? Karena mengikuti angka 5 tadi. Nah kemudian tadi terdiri dari 5 undakan, dikelilingi 5 bukit dan menghadap 5 gunung yang saya jelaskan tadi. Nah fungsi batu ini dulu ini sebagai tempat persembahan, tempat ritual atau ritus. Jadi dulu batu ini fungsinya adalah tempat duduk raja atau tokoh siapapun mereka, orang-orang yang paling penting. Sementara di sini masyarakat-masyarakatnya duduk berhadapan mendengarkan pencerahan atau penceramahan dari beliau ketika awal dulu ini kejayaannya. Nah tetapi sesuai dengan perubahannya zaman, karena yang dulu-dulu sudah tidak ada, sudah meninggal, dan ini juga lama tidak diungkap karena semua penjaga-penjaga dulu itu meninggal, hilang. Nah ini tertutup. Sempat tertutup, Pak? Sempat tertutup. Nah kemudian ditemukanlah lagi oleh orang-orang berikutnya sebelum kita dulu. Kemudian ini dipugar lagi, digali lagi, sehingga ini sampai saat ini difungsikan untuk acara ritus. Jadi sobat-sobat tidak boleh di sini. Ya, hati-hati nih Sobat Traveler. Jangan sampai injek kaki di sini ya, karena memang tempat ini disakralkan. Untuk teman-teman masih yang kelompok pengkait kepercayaan di sini. Betul. Ya. Seperti itu. Lanjut ke bagian batu bunyi. Baik Sobat Traveler, kita udah sampai di batu bunyi yang tadi diceritakan oleh Pak Nanang. Nah mungkin Pak Nanang sini juga udah jelas ya, dilarang memukul batu tulisannya Sobat Traveler. Ya. Mungkin hanya dengan jari ya Pak ya. Mungkin bisa Pak tolong dipraktekkan Pak, seperti apa? Ya. Baik, mungkin sahabat semuanya pernah melihat atau mendengar bahwa di Gunung Padang ada identik dengan namanya batu musik purba, dikenal dengan batu bonang atau batu gamelan. Nah inilah batunya. Di batu ini ada simbol relief 5 jari tangan. Ini kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, dan jempol. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Ini simbol cekraman zaman dulu. Sejak dahulu sudah ada. Dan uniknya selain 5 jari tadi, itu nyambungkan dengan serba 5 tadi kan. Kemudian ini menariknya suara itu 5 nada, tapi nada Sunda. Nada Sunda itu daminatila da. Jadi dari da ke da kayak gini. Daminatila da, seperti ini. Seperti itu. Contoh aja ya. Jadi saya takjub Pak sampai nggak bisa berkata-kata ya Pak. Beneran bunyi dan bernada, dan lagunya itu beneran berirama ya. Berirama. Ya. Jadi menurut saya ini memang warisan adat yang patut dijaga ya bareng-bareng. Dan makasih juga Pak Nanang udah mau nunjukin ke kita bunyinya beneran bunyi. Semoga aja kerekam ya bunyinya ya. Kalau saya sih di sini yang sampingnya sangat-sangat terdengar jelas gitu. Ya. Bahkan dengerinnya juga tadi. Nah, kaget banget Masya Allah. Ini saya indikan lagi, itu kan secara nyata ya terdengar tadi bunyi daminatilada dalatinamida. Nah itu. Nah dulu untuk penyambutan tamu-tamu yang datang itu ada konsep spiritualnya. Jadi ini ditepuk dengan 10 jari. Suara itu bunyinya ke pintu awal Gunung Padang. Yang utama tadi. Mungkin ada ini kan tadi lewat belakang. Kalau lewat depan itu yang pas depan pohon. Dan ini suaranya dentumannya ke sana larinya, gaumnya, dengarin.
seperti itu. Harus terdengar sih yang ini sih, harus, kalau enggak sayang banget nih. Biar teman-teman yang muda juga bisa ini Pak, bangga sama Ya. apa yang kita milikin kan. Beneran sobat Bener kan? traveler. Bener kan? Di sana tuh kayak ada orang yang lompat-lompat gitu Iya, ya Pak ya. itu- Trak itu. trak 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 trak. Tuh lari suaranya tuh lari. Heeh. Ih, Dulu itu udah pintar memang orang tua dulu, teknik-teknik nada suara itu dengan media batu-batu ini itu bisa memantulkan suara-suara. ini mungkin mantul dari batuk sini gitu kali Pak ya. Iya, loncatan. Heeh, loncatan ya. Nah, karena mungkin saya jelaskan secara logis ya. Ya. Lihat ini dinding batu kan ini Hmm? padat. Nah, sebenarnya suara itu ke sini. Dari situ lari ke sana. Oh. Kayak di sana Gunung Gede. Ya, Ya. itu untuk ada bahasa-bahasa dulu tuh lah. Ibarat zaman sekarang itu telepon atau apalah itu kan sinyal ke sana. Sinyal. Betul. Makanya ini tempat persembahannya. Leluhur di peradaban Pada masa itu masa ya. itu. Nah, identik dengan peradaban Sunda kuno. Sunda kuno ya. Ya, Sunda Ada kuno. ini sama Pajajaran juga berarti ya Pak ya. Iya, Pajajaran itu kesini. Karena ini kan jauh sebelum kerajaan. Sebelum jauh Yang namanya lagi, Pajajaran lebih kan lagi. udah mengenal kerajaan. Iya. Ini jauh. Tadi kan megalitikum itu belum mengenal kerajaan. Belum ya. Ini sebelum kerajaan sudah ada. Belum ada. Tapi memang ini identik dengan hubungan dengan yang Prabu Siliwangi. Itu ada hubungan. Itu mitos di sini seperti itu ya Pak. Iya, ya? betul seperti itu. Mungkin bisa singkat Pak sedikit dibagi ke sobat-sobat traveler di rumah. Ya, Hubungan mitos dengan Prabu Siliwangi ini posisinya di mana Pak? bahwa Gunung Padang ini ada hubungan dengan kerajaan Pajajaran atau kerajaan Prabu Siliwangi. Nah, setelah ditelusuri memang banyak artefak atau peninggalan-peninggalan petilasan, terutama di teras 5 di situ ada persinggahan. Nah, inilah tempat petilasannya atau persenderannya atau tempat Ibadahnya. ibadahnya, bersembunyinya yang Prabu seperti itu dari masyarakat ke masyarakat. Kemudian di teras 5 di situ ada artefak atau batu ukiran maung, cakar maung. Di mana Pak? 9. Nanti saya unjukin di teras 3. Oh, boleh. Ini kan baru teras 1. Di teras 3 ada jejak maung. Yang jelas Maung tuh macan. maung itu macan, Sobat tapi traveler. kalau di Gunung Padang bukan. Oh, beda lagi. Beda lain, ada filosofi. Nanti kita Iya, jelaskan di depan jejak maungnya. Oke. Oke. Masih banyak. Pak Nanang, lanjut kita ke apa tadi? Petilasan. Lantai berikutnya lah. Lantai berikutnya. Berbagai lantai ini.